Oke, sekarang kita akan mencoba membuat program menggunakan Python untuk mengontrol robot arm menggunakan cross action. Nah, pertama, Anda masuk dulu ke workspace, kemudian ke folder script. Nah, di sini beberapa package yang sudah ada di directory saya. Nah, sekarang kita buat dulu package dengan nama terserah. Di sini saya gunakan UR3 join controller. Kemudian dependensi yang ingin digunakan ada ROSPy, standard message. Oke, dua ini saja. Kemudian kita enter di sini. Nah, secara otomatis dia akan mengenerate folder baru UR3 join controller. Kita masuk ke foldernya. Di sini ada folder source karena saya tidak menggunakan bahasa C++, maka ini bisa dirubah ke nama lain. Saya biasanya menggunakan script ya, karena Python berupa script yang tidak perlu dikompil. Nah, di folder script ini kita buat Python filenya dengan nama UR3 controller, join controller ya, samakan saja. .py. Oke, kemudian kita buat programnya. Nah, pertama, untuk membuat program ROS menggunakan Python, definisikan terlebih dahulu lokasi Python file yang akan digunakan. Nah, di sini lokasinya di komputer saya di user, kemudian ada di bin, environment-nya, kemudian namanya Python. Lalu kita melakukan import terhadap beberapa package yang dibutuhkan. Pertama, ROSPy, kemudian ActionLib. Lalu kita membutuhkan message yang digunakan untuk mengontrol join trajectory. Berada di control MSJS package. Namanya follow join trajectory. Yang kita gunakan action dan goal saja. Oke, kemudian kita membutuhkan satu lagi trajectory point, join trajectory point, lokasinya di package trajectory message. Oke, lalu kita buat fungsi main-nya yang akan dijalankan. Pertama kita harus definisikan node-nya menggunakan ROSPy init node. Lalu nama node-nya bebas. Di sini saya samakan saja dengan nama package-nya. Dengan tambahan node di belakangnya. Kemudian kita buat action client menggunakan library ActionLib. Nah, di sini kita definisikan nama action yang digunakan.
berada di ARM controller, kemudian nama actionnya follow join trajectory. Oke. Lalu tipenya follow join trajectory action. Oke. Sampai di tahap ini, kita harus memastikan action server sudah berjalan atau belum. Caranya bisa menggunakan wait for server, menggunakan fungsi wait for server seperti ini. Oke. Kemudian saya ingin menambahkan status supaya bisa kita monitor nantinya menggunakan ROS file. Kemudian kalau sudah terkoneksi ke action server, saya berikan status juga. Oke. Nah, sekarang kita ingin mengirimkan action ke action server berupa join trajectory. Oke, sekarang saya jelaskan terlebih dahulu apa itu join trajectory. Nah, join trajectory adalah kumpulan dari beberapa posisi atau sudut pada aktuator pada waktu tertentu. Jadi misalkan Anda lihat di gambar di depan ini, kita ingin menggerakkan dua dock robot dari posisi start ke finish. Nah, di sini kita akan mengenerate 3 waypoint. Kalau di UR, kita biasa mengenal dengan waypoint. Nah, di mana setiap waypoint tersebut diberikan jeda waktu beberapa saat. Nah, di sini di posisi start, berarti ini T sama dengan 0, atau pada saat dimulai, waktunya masih nilainya 0. Kemudian, di posisi berikutnya, misalkan di sini T sama dengan 1, lalu di sini, di poin yang ketiga, T sama dengan 2, dan di poin yang terakhir, T sama dengan 3. Berarti total waktu dari start ke finish itu adalah 3 second. Ya. Di detik pertama, posisi robotnya harus seperti ini. Di detik yang kedua, posisi robotnya harus seperti ini. Di detik ketiga, posisi robotnya harus seperti ini. Nah, trajectory merupakan kumpulan dari posisi join. Ya. Jadi misalkan di sini ada join Q1, kemudian di sini ada join juga Q2. Nah, pada saat T sama dengan 0, berapa posisi Q1-nya? Misalkan Q1 0, kemudian Q2-nya juga 0. Kemudian pada saat T sama dengan 1, berapa posisi Q1-nya? Misalkan Q1-nya 0,5 dan Q2-nya 0,5. Begitu seterusnya. Nah, di ROS, kita bisa gunakan message yang disebut dengan join trajectory point. Nah, nanti kita buat beberapa poin tersebut, lalu kita kirimkan dalam bentuk action, supaya bisa dieksekusi oleh action server. Oke. Sekarang, saya akan membuat list poinnya terlebih dahulu. Dikosongkan saja pertama.
Kemudian di sini saya akan mencoba mengontrol satu join dulu. Poin pertama akan saya create. Kemudian kalau Anda bingung apa ini join trajectory point dan lain-lain, bisa lihat di dokumentasi di ROS. Oke. Pertama, ketika kita mengenerate sebuah action menggunakan follow join trajectory, dia akan membutuhkan beberapa message. Yang pertama, message yang berasal dari join trajectory. Kemudian ada join tolerance, ada join tolerance juga, tapi beda. Yang ini path tolerance, yang ini goal tolerance. Kemudian ada duration. Nah, ini goal yang akan kita kirimkan. Message-nya harus terdefinisikan di sini. Kemudian status, tadi ada error code. Kemudian ini, misalkan success nilainya 0, invalid -1, invalid join -2. Dan ini untuk feedback. Oke. Nah, kita lihat di message join trajectory ada apa? Di message join trajectory ada message lagi, ada header, ada string nama joinnya, kemudian ada join trajectory point. Nah, join trajectory point ini ada apa? Di sini ada array ya, atau list, kumpulan dari posisi, kumpulan dari velocity, acceleration, effort, dan durasi. Waktu dari dihitung dari start. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini berarti di poin pertama yang harus saya definisikan adalah ini, posisi. Karena kita akan mengontrol posisi, jadi dimasukkan saja posisinya di situ. Misal di poin pertama, saya mau bergerak ke sudut 1 radian. Kemudian dengan waktu, time from start-nya, satu second misalkan. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke list point ini. Lalu di poin kedua, sama caranya, buat dulu objek dari join trajectory point. Misal di poin yang kedua, saya ingin bergerak ke posisi -1 radian. Dengan durasi 1 detik. Oke, yang perlu diperhatikan di sini, waktu selalu dihitung dari start, artinya ketika action Anda dieksekusi, maka itulah di mana T sama dengan 0. Sehingga kalau saya mau bergerak ke posisi yang pertama ini, poin 1, ke 1 radian dengan durasi 1 second, kemudian ke posisi selanjutnya, seharusnya durasinya harus lebih besar dari 1 detik. Kalau durasinya sama, berarti nanti akan terjadi error di sini, karena tidak ada perubahan waktu. Oke, di poin yang kedua, karena saya mau bergerak dari 1 detik dari poin pertama ke poin kedua, maka di sini total waktu dari start adalah 2 detik atau 2 second. Oke, kemudian dimasukkan ke list point kembali.
Nah, setelah trajectory point-nya terbentuk, sekarang kita buat action-nya ya, dengan menggunakan uh, follow join trajectory goal message-nya. Oke. Nah, di sini ada apa saja di follow join trajectory goal? Pertama ada join trajectory, kemudian ada join tolerance, ini tidak saya gunakan, ini juga tidak saya gunakan, ini juga tidak saya gunakan. Saya gunakan hanya yang pertama saja, join trajectory. Nah, di sini perlu didefinisikan dulu nama join yang ingin digunakan. Misal kita ingin menggerakkan freeze 2. Oke, satu join saja. Kemudian poinnya yang akan kita tuju, yang sudah kita definisikan sebelumnya di list point ini. Kemudian setelah trajectory action yang kita bentuk, lalu kita kirimkan menggunakan action client ke server dengan fungsi send goal. Yang dikirim adalah trajectory-nya. Oke. Lalu ketika action sudah dikirimkan ke server, maka server akan mengeksekusi pergerakan dimulai dari poin pertama ke poin kedua sampai selesai. Nah, untuk memastikan pergerakan tersebut selesai, kita bisa menggunakan fungsi wait, menunggu. Menunggu sampai mendapatkan hasil. Menggunakan fungsi wait for result. Ya. Lalu kita bisa tambahkan, misalkan supaya jelas, kita buat info di sini. Oke. Dan kalau sudah mendapatkan hasil, kita tampilkan hasilnya. Diambil dari fungsi get result. Oke, ini harus berupa string. Jika sudah selesai, kita buat saja info execution finish. Oke, kemudian kita save. Lalu kita harus buat script Python-nya supaya executable. Caranya menggunakan hang mode. Nah, sekarang warnanya sudah berubah menjadi hijau, artinya sudah berbentuk executable. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba script yang sudah kita buat. Kita launch dulu simulasinya.
Oke, saya akan coba zoom ke join nomor 2 yang ini ya. Oke. Nah, untuk menjalankan Rosnode-nya yang sudah kita buat sebelumnya, bisa melakukan eksekusi dari dalam direktorinya secara langsung seperti ini. Oke, sekarang coba kita jalankan. Enter. Oke. Ada yang terlupa? Saya coba edit sedikit. Oke, di sini belum saya definisikan kapan fungsi main akan dijalankan. Jadi programnya tidak tereksekusi. Oke. Oke. Sudah saya modifikasi. Sekarang saya coba eksekusi kembali. Oke. Masih error di sini di line 27. Dia tidak mengenali rospi info, harusnya rospi.loginfo. Oke. Ini ya, yang kurang loginfo. Oke, coba kita jalankan sekali lagi. Oke, robot armnya bergerak, cuman di sini masih ada yang error lagi. Oh, tadi belum tersimpan. Oh, masih ada yang error lagi. Oke, loginfo. Oke, jadi kira-kira seperti ini cara menggerakkan join menggunakan ROS action. Cara lain untuk menjalankan ROS node yang tadi sudah kita buat, selain mengeksekusi secara langsung, Anda bisa melakukan ROS run, nama package-nya ur3 join controller, kemudian ur3 join controller.py. Ini hasilnya akan sama. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Selanjutnya, silakan coba menggerakkan beberapa join ke beberapa posisi atau ke beberapa waypoint yang sudah didefinisikan sebelumnya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.